Kajian kita insya Allah tentang masalah aurat. Untuk para wanita terutama, masalah yang sangat penting sekali. Karena di zaman sekarang, perang pemikiran dan usaha supaya para wanita muslimah mempertontonkan aurat itu sesuatu yang dahsyat sekali. Memang sudah misinya iblis. Misi iblis adalah bagaimana supaya anak Adam itu mempertontonkan auratnya. Ibu-ibu dan bapak sekalian tahu tidak, kenapa iblis begitu sangat ingin supaya Adam bisa makan buah yang dilarang? Di antaranya yaitu supaya aurat mereka terbuka. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Hai anak Adam, jangan sampai setan memfitnah kalian, mengelabui kalian, sebagaimana dahulu setan yaitu iblis mengelabui bapak kalian yaitu Nabi Adam. Sehingga akhirnya apa? Yanzi'u anhuma libasahuma, sehingga tercabutlah pakaian keduanya agar keduanya pun melihat aurat masing-masing. Oh, ternyata misi iblis adalah bagaimana supaya Adam dan Hawa itu terlihat auratnya, tersingkap auratnya, dan ternyata berhasil. Maka tersingkaplah aurat Nabi Adam setelah memakan buah yang dilarang tersebut. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka kemudian Adam dan Hawa pun mencari-cari apa? Ya, menutupi aurat mereka dengan dedaunan surga. Masya Allah. Setelah itu Allah pun kemudian menurunkan Adam ke dunia. Demikian pula orang-orang Yahudi dengan berbagai macam cara, mereka berusaha bagaimana caranya supaya wanita kaum muslimah membuka hijab-hijab mereka, membuka aurat-aurat mereka. Tujuannya apa? Untuk merusak moral. Sebab kalau wanita sudah keluar rumah dalam keadaan mempertontonkan auratnya, akan terfitnahlah para laki-laki juga, Pak. Akhirnya apa? Akan rusaklah. Oleh karena itulah kerusakan yang diderita oleh Banu Israel. Pertama kali kerusakan itu adanya pada wanita mereka. Coba dengarkan ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda begini, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini, kata Rasulullah, manis dan ranum. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini, dan Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Lalu Rasulullah bersabda apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Lalu Rasulullah memberikan alasan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali muncul di kalangan Banu Israel itu gara-gara wanita mereka. Ibu tahu nggak, Bu? Dulu wanita-wanita Banu Israel itu ingin kelihatan kecantikannya di hadapan laki-laki. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, para wanita Banu Israel, kata Rasulullah,
mereka memakai sepatu kayu agar terlihat tinggi. Jadi sepatunya ditinggiin. Kalau sekarang kan kayak sepatu pakai hak gitu ya. Itu asalnya dari wanita Banu Israel ternyata. Mereka, ya, kata Rasulullah SAW, para wanita-wanita Banu Israel itu mereka memakai sepatu-sepatu yang terbuat dari kayu agar terlihat tinggi, kata Rasulullah. Maka Allah memberikan kepada wanita-wanita Banu Israel sanksi. Apa itu? Dijadikan haidnya panjang. Ya, harusnya 7 hari jadi 15 hari lebih. Sebagai sanksi yang Allah berikan kepada wanita-wanita Bani Israel. Dan ternyata ibu-ibu sekalian, orang-orang Yahudi sampai detik ini dengan berbagai macam cara, media terutama ya, media televisi, media koran, majalah, radio dan yang lainnya, bahkan internet, bagaimana supaya apa? Supaya wanita kaum muslimah membuka aurat-aurat mereka sedikit demi sedikit. Makanya kan kemudian ibu, pak, ada perempuan pakai jilbab, bagus, alhamdulillah. Tapi sayang, ada kekurangannya sedikit. Kekurangannya apa? Jilbabnya masih fashion. Jilbabnya dibentuk-bentuk kayak rambut. Jilbabnya dibentuk-bentuk. Jadi niatnya apa? Niatnya bagaimana tampil cantik dengan berjilbab. Nah, kalau niatnya tampil cantik kan jadi syahwat, ya enggak? Sementara kita ibu-ibu ya, ketika memakai baju niatnya jangan sampai niat ibu tampil cantik. Ibu niatnya adalah saya pakai jilbab ini diridhoi Allah apa tidak? Saya pakai jilbab ini sesuatu yang sesuai syariat atau tidak? Jangan sampai ada niat saya bagaimana bisa cantik dengan jilbab saya. Kecantikan ibu ingat untuk siapa? Untuk suami. Bukan untuk semua laki-laki. Jangan, Bu. Kecantikan ibu hanya untuk suami ibu saja. Jangan untuk semua laki-laki. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian, betapa pentingnya masalah hijab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mewajibkan jilbab. Saya akan bawakan dalil-dalil yang pertama dari Al-Qur'an tentang wajibnya hijab, menutup aurat. Kemudian yang kedua dalil dari hadis tentang wajibnya hijab menutup aurat. Kemudian baru saya akan bahas tentang masalah apa makna jilbab dan bagaimana hijab yang sesuai dengan syariat. Dalil yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Allah Ta'ala berfirman, Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' in ittaqaitun fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira wa yutahhirakum tathira. Allah Ta'ala berfirman, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita yang lain jika kalian bertakwa kepada Allah. Maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara kalian, menyebabkan laki-laki yang ada di hatinya penyakit itu menjadi terpancing syahwatnya. Dan hendaklah wahai para wanita, kata Allah, kalian tinggallah di rumah-rumah kalian dan jangan kalian tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Dirikanlah solat, bayarlah zakat,
Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait ya kenajisan, dan Allah ingin mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Lihat ibu-ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hijab yang bersifat ya makna yang sifatnya umum. Allah mengatakan, janganlah kalian para wanita melembut-lembutkan suara kalian yang menyebabkan lelaki yang ada di hatinya penyakit menjadi apa? Ya, terpancing syahwatnya itu. Ternyata ibu-ibu dilarang untuk kalau nelpon sama laki-laki dilembut-lembutin. Assalamualaikum, gimana kabarnya akhi? Aduh bu, jangan bu. Ya, gak boleh. Kenapa? Karena fitnah. Kenapa Allah melarang wanita melembutkan suaranya di hadapan laki-laki? Jawabnya karena akan muncul fitnah. Fitnah apa? Fitnah syahwat. Kalau ucapan saja yang dilembut-lembutkan, yang bisa menimbulkan fitnah saja dilarang, apalagi mempertontonkan aurat yang sifatnya sangat memfitnah sekali. Tentu itu lebih berhak lagi. Yang kedua, dalam ayat ini Allah mengatakan apa, Bu? Waqarna fi buyutikun, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Allah memerintahkan para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimat untuk banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Ustaz, emang kenapa sih? Emang gak boleh ya sering-sering keluar rumah sebagai wanita? Kayaknya terkekang banget sih seorang wanita itu. Bu, kalau perhiasan antik sering-sering disimpan di luar, jadi ini bu, harganya jatuh. Ibu-ibu sekalian, Allah menciptakan wanita itu sesuatu yang luar biasa, ibu. Harus dipelihara. Makanya Allah mengingin supaya wanita terpelihara kehormatannya. Allah ingin supaya wanita terpelihara dengan hijab syar'inya. Maka Allah memerintahkan para wanita tinggal di rumah. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud bersabda, Innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu apabila keluar rumah, maka setanlah yang akan menjadi pembimbingnya. Tuh lihat, kata Rasulullah, wanita kalau keluar rumah yang menjadi pembimbingnya siapa? Syaitan. Wa aqrabuhunna ilallah wa hunna fi qa'ri buyutihinna, kata Rasulullah. Dan wanita yang paling dekat kepada Allah di saat mereka berada di rumah mereka. Jadi wanita itu bu, kalau dia sering di rumah lebih dekat kepada Allah dibandingkan kalau dia sering di luar rumah. Makanya Allah memerintahkan dalam ayat ini, waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Rumah ini hijab tidak? Hijab. Untuk menutup apa? Aurat. Maka dari itu, ketika berada di dalam rumah, wanita boleh enggak menanggalkan jilbabnya? Boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena rumah itu sendiri sudah hijab. Ketika wanita keluar rumah, maka mereka wajib memakai jilbab, memakai apa? Kerudung, menutup aurat sebagai ganti daripada hijab rumah mereka. Lihat ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu-ibu ingin bukti, coba ibu survei. Wanita yang sering keluar rumah dengan wanita yang banyak di rumah, mana yang lebih bertakwa? Silakan disurvei.
Wanita yang sering di rumah lebih takwa kepada Allah daripada wanita yang kelayaban, Bu. Kerjaannya kelayaban sana sini dan yang lainnya, bercampur baur dengan laki-laki dan yang lainnya. Pasti wanita seperti ini jauh dari Allah. Tapi ketika wanita berada di dalam rumahnya, maka ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian memang Rasulullah mengabarkan seperti itu dalam hadis yang sahih tadi, yang diriwayatkan Abu Daud, wallahu a'lam, walaupun ada sedikit kelemahan, tapi yang rajih hadis itu hasan insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Yang ketiga Allah mengatakan apa di sini, Bu? Pak? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya kaum wanita jahiliyah yang pertama. Apa sih tabarruj, Bu? Ada yang tahu nggak? Tabarruj. Tabarruj itu bersolek, berdandan. Ibu keluar rumah bersolek, berdandan, pakai gincu, bodoknya tebel, dimerah-merahin. Kayak apa? Kayak ondel-ondel. Ya. Biar kelihatan apa? Cantik kok. Ya. Biar menawan. Itu tabarruj, Bu. Tidak boleh dalam Islam, tidak diperbolehkan. Dan Allah menyebutkan di situ dengan sifat apa? Tabarrujal jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa wanita yang keluar rumah dalam keadaan bersolek dan berdandan, mereka telah melakukan seperti wanita jahiliyah. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, tapi aneh ya, di zaman sekarang ini orang yang mempertontonkan auratnya justru merasa, oh ini modern, ini kemajuan zaman. Nah kalau membuka aurat itu modern, berarti suku Asmat lebih modern tuh, Bu. Nggak pakai baju, iya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini dalil yang pertama. Di mana dalam surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 32, 33. Dalil yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, demikian pula anak-anak wanita kamu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih bisa dikenal sebagai wanita salihat dan tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat ibu, Allah berfirman, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin semuanya, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu, apa sih makna jilbab, Bu? Jilbab itu artinya apa? Hah? Salah besar kalau ada orang yang mengatakan jilbab itu artinya kerudung. Salah.
Jilbab itu bukan kerudung. Ayat kerudung itu adanya dalam surat An-Nur ayat 31 itu. Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin. Hendaklah para wanita memakai kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Jadi dalam bahasa Arab kerudung itu apa? Khimar. Jamaknya apa? Khumur. Jadi ayat kerudung itu adanya di ayat surat An-Nur. Sedangkan ayat jilbab itu adanya surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 59. Nah, apa bedanya khimar dengan jilbab? Khimar itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kerudung yang berbentuk persegi panjang ya, kemudian dililit-lilitkan di kepala. Kemudian ujungnya ditutupkan ke dada. Ya, kerudung namanya. Adapun jilbab yaitu baju luar yang lebar yang menutupi seluruh tubuhnya. Jadi jilbab itu hakikatnya apa? Baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Itulah jilbab. Ibu-ibu bisa membedakan antara jilbab dan kerudung? Jadi ibu jangan sekarang sudah waktunya untuk merubah pemahaman. Jangan kerudung disebut jilbab, salah. Jilbab itu apa? Kerudung itu apa? Bahasa Arabnya? Khimar, pakai kho, bukan pakai ha ya. Kalau pakai ha, khimar, nah itu keledai. Ini pakai kho, khimar. Jamaknya khumur, artinya kerudung. Adapun jilbab, apa artinya tadi? Baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh, itu jilbab. Maka kalau ada perempuan pakai kerudung tapi baju celananya sempit, kita katakan mbak baru pakai kerudung, belum pakai jilbab. Karena kan banyak orang gara-gara salah pemahaman terhadap jilbab, Pak. Akhirnya begitu. Yang penting kan pakai jilbab. Pakai jilbab, celananya pensil. Gimana coba? Ya. Ada bahkan saya pernah melihat wanita jilbabnya lebar sampai ke pantat, tapi celananya merecet gitu, Bu. Ini alasannya apa katanya? Kan yang Allah wajibkan cuma jilbab. Tak dulu. Menurut ibu jilbab itu apa? Kerudung. Salah. Kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Kerudung. Adapun jilbab itu pakaian yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan jilbab itu di atas kerudung. Jadi kerudungnya dilipat-lipat begini, kemudian sampai ke dada, baru pakai jilbab di atasnya. Iya. Itu penafsiran Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menukil dari perkataan Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi ini Bu yang disebut dengan jilbab. Jadi pahamilah dengan benar makna jilbab. Jilbab itu apa tadi, Bu? Ya. Dalil yang keberapa? Ayat surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum
Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci untuk hati mereka, dan Allah akan mengabarkan apa yang mereka lakukan. Lihat, Allah memerintahkan para laki-laki untuk menundukkan apa? Pandangan. Supaya apa? Menjaga hati mereka. Karena mata ketika tidak ditundukkan, hati pun tidak akan bisa terjaga. Kemudian Allah mengatakan, Allah akan mengabarkan apa yang mereka lakukan. Artinya, kalau kamu hai laki-laki tidak menundukkan pandangan kamu, bahkan kamu jelalatan, ingat, Allah pasti akan mengabarkan perbuatan kamu dan memberikan balasan yang setimpal. Iya. Lalu Allah berfirman dalam ayat 31-nya setelahnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan itu bukan hanya untuk laki-laki. Wanita pun tetap disyariatkan menundukkan apa? Pandangan. Ya. Walaupun memang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk wanita diberikan rukhsah keringanan. Boleh melihat laki-laki selama tidak ada syahwat. Adapun kalau ada syahwat, haram. Ibu misalnya ikut kajian, di kajiannya ustadznya pakai video, ustadznya ganteng lagi, ibu ngelihatnya sambil melotot gini, ya Allah ganteng banget, andai gitu. Haram. Kalau ibu melihatnya dengan syahwat, haram dengan ijma' seluruh ulama. Jadi gimana dong? Wajib ibu tundukkan pandangan. Astagfirullah. Iya. Kok ini ustadz ganteng banget sih? Dah. Jangan diliatin bu, jangan diliatin. Fokus aja dengerin suaranya. Atau matiin videonya. Iya. Biar nggak terfitnah hati. Takutnya ibu ngelihat ustadz ganteng, suami lupa. Nah itu yang bahaya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kemudian Allah mengatakan apa, Bu? Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak di rumah mereka. Apa maknanya? Janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka. Terjadi perselisihan para ulama, apa yang dimaksud dengan perhiasan di sini? Pendapat yang rajih, yang sahih, bahwa makna perhiasan di sini umum, baik perhiasan berupa aurat ataupun perhiasan yang semua yang jadinya menghias wanita sehingga menjadi lebih mempesona, maka itu masuk dalam perhiasan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, kata benda jenis yang berbentuk tunggal kalau diidhofahkan maknanya umum. Di sini Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, dan janganlah para wanita memperlihatkan zinatahunna, perhiasan mereka. Perhiasan di sini Allah tidak menyebutkan yang mana, supaya maknanya masuk kepada seluruh jenis perhiasan. Maka wanita tidak boleh memperlihatkan sesuatu yang membuat dia semakin menawan di hadapan laki-laki. Misal, ibu pakai jilbab, jilbabnya Masya Allah lebar, bahkan jilbaber bu.
jilbab ngeleber-ngeleber, saking lebarnya. Cuman sayang, si wanita ini berpikir bagaimana supaya ya, saya walaupun jilbabnya lebar begini, saya tampil cantik begitu loh. Akhirnya apa? Bahannya dibuatlah dari bahan yang ngejiplak. Kemudian dikasih apa? Hiasan-hiasan. Sehingga semakin terlihat mempesona. Maka ini masuk dalam ayat tadi. Karena apa? Karena itu makna daripada perhiasan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memutlakan wala yubdina zinatahunna. Janganlah para wanita memperlihatkan zina mereka, perhiasan mereka. Jangan dipahami perhiasan di sini perhiasan emas 2 kilo di sini misalnya gitu. Salah. Maksud daripada ayat ini semua masuk, perhiasan berupa aurat maupun yang lainnya. Iya. Nah ini lihat, ini dalil yang keberapa? Yang ketiga dari Al-Quranul Karim. Dalil selanjutnya surat An-Nur ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, wal qawa'idu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yadh'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Dan wanita-wanita yang telah tua renta, yang tidak lagi menginginkan untuk menikah, sudah tidak ada keinginan untuk bersetubuh karena sudah sangat tua, maka tidak mengapa mereka meletakkan pakaian mereka, maksudnya wanita yang sudah tua renta, Bu, diberikan rukhsah, nggak masalah kalau keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Namun kata Allah apa? Dengan catatan tidak dalam keadaan berdandan dan bersolek. Artinya kalau perempuan dah tua, udah pada keriput, udah rambutnya juga udah ya gitu deh. Laki-laki juga ngelihatnya udah gitu kan, udah nggak nafsu lagi. Nggak apa-apa, silakan. Kalau dia keluar rumah nggak pakai apa? Kerudung, gak masalah. Tapi syaratnya satu, jangan berhias. Kalau berhias, ya didandanin macam-macam, ya. Walaupun nenek-nenek, ya. Tapi kalau didandani jadi cantik banget, nggak boleh, ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa an yasta'fifna khairul lahun. Dan kalau mereka menutup aurat mereka itu lebih baik buat mereka. Artinya wanita-wanita yang sudah tua renta itu, yang sudah tidak ada keinginan untuk menikah lagi, yang sudah ya bau tanah istilahnya gitu. Kalau mereka menutup aurat maka itu lebih baik buat mereka. Paham gak, Bu? Berarti, Bu, kalau ibu masih kinclong nggak boleh memperlihatkan apa? Walaupun ibu sudah menopause. Menopause itu jangan dijadikan batasan. Menopause terkadang ada wanita umur 35 tahun masih cantik jelita menopause. Ada yang 40 tahun sudah menopause. Ada yang baru 60 tahun menopause. Jadi wanita menopausnya beda-beda. Batasan yang Allah berikan dalam Al-Quran ini apa? Itu wanita-wanita yang sudah tua renta, yang sudah tak ada lagi keinginan menikah, sudah tidak ada ya nafsu birahi lagi. Maka yang seperti ini nggak masalah.
Berarti kenapa Allah mengizinkan para wanita tua itu tidak pakai jilbab lagi, tidak pakai kerudung? Karena sebab fitnahnya sudah hilang. Sebab apanya? Fitnahnya sudah hilang. Berbeda dengan wanita-wanita yang masih muda, masih memfitnah, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Berarti ilat alasan kenapa wanita disuruh pakai jilbab apa? Hah? Karena memfitnah itu, Bu. Paham, Ibu, Bapak? Nah ini. Iya. Baik. Kemudian saya ingin membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang masalah ya hijab ini. Yang pertama, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, dan hadis ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimatin fa idza hadau bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha fa idza jawazuna kashafna. Kata Aisyah, dahulu ketika kami haji bersama Rasulullah dan sedang ihram, Ibu, wanita kalau sedang berihram boleh nggak menutup wajah? Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang. Kata Rasulullah, wala tantaqibul muhrimah. Wanita yang sedang berihram tidak boleh pakai niqab. Niqab itu apa sih? Cadar. Nah, Aisyah sedang menceritakan tentang wanita-wanita sahabiat di zaman Rasulullah sedang haji. Dengarkan. Aisyah berkata, kami dahulu ketika di haji wada bersama Rasulullah dan waktu itu kami sedang berihram, apabila ada laki-laki yang lewat, maka kami tarik jilbab-jilbab kami menutupi wajah kami. Dan ketika laki-laki itu telah pergi, maka kami pun buka lagi. Bayangkan sampai begitu. Ternyata di zaman sahabiat sampai-sampai kalau ada laki-laki lewat ditutup wajahnya, malu. Kalau di zaman sekarang kan enggak. Ya, ada laki-laki lewat malah diperlihatin cantiknya. Enggak ada yang ngelihat. Wah, kok enggak ada yang ngeliatin saya ya? Selfie, cekrek. Simpen di Facebook. Kenapa? Soalnya nggak ada yang merhatiin. Jadi pengen diperhatiin. Lihat, ternyata wanita-wanita sahabiat kalau lewat laki-laki apa? Ketika sedang ihram, ditarik, ditutupi wajahnya. Kemudian setelah mereka lewat, ini lagi. Coba deh Ibu, ini kan menunjukkan rasa malu yang luar biasa, ya tidak? Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama wajibnya cadar. Memang tentang masalah hukum cadar, hukumnya berbeda para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah saja, tidak sampai kepada apa? Wajib. Saya pribadi merojikan pendapat yang mengatakan sunnah, karena adanya hujah-hujah yang sangat kuat yang menunjukkan kepada hal itu. Iya. Namun tentu mereka yang mengamalkan sunnah lebih bagus dong dan lebih baik. Ya. Maka dari itu ibu-ibu jangan merasa aneh dengan yang namanya cadar.
Cadar itu sudah ada syariatnya di zaman Rasul. Istri-istri Nabi semua bercadar. Maka jangan ibu katakan, cadar, jangan-jangan teroris. Salah. Cadar itu syariat Allah dan Rasulnya. Bahkan pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau pendapatnya bahwa cadar itu wajib. Iya. Beliau berpendapat bahwa cadar itu wajib. Tapi qadarullah, kok di zaman sekarang cadar itu malah dianggap apa? Sesuatu yang menyeramkan. Padahal tidak. Iya. Baik, hadis selanjutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha juga hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimallahu nisa al-muhajiratil awal atau al-awwal. Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin yang pertama. Lamma nazalat, ketika Allah turunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin. Hendaklah para wanita mengelurkan jilbab-jilbab mereka sampai ke dada-dada mereka. Syaqaqna murutahunna. Maka para wanita sahabiat itu langsung merobek apa bu? Selimut-selimut mereka dan gorden-gorden mereka. Fakhtamarna biha. Lalu mereka pun berkerudung dengannya. Lihat bu, wanita-wanita sahabiat yang iman mereka sudah tertempa ketika Allah turunkan ayat hijab, disuruh mereka memakai kerudung, segera ditarik gorden, disobekkan selimut, langsung jadikan kerudung. Masya Allah. Bayangkan di zaman sekarang, kalau ibu di depan rumah ada perempuan nggak pakai jilbab, terus ibu bawain jilbab ke dia sama kerudung, neng pakai kerudung dong. Apa jawabannya bu? Panas. Nanti aja bu, kalau udah waktunya tobat juga tobat. Alasannya belum dikasih hidayah. Alasannya mumpung masih muda. Subhanallah ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena belum ada keimanan, belum menghunjam di dada. Tapi para sahabiat, ketika Allah turunkan ayat hijab, ayat kerudung, tidak basa-basi lagi, tidak bertanya-tanya lagi, langsung ditarik gorden, langsung pakai kerudung. Saat itu juga sami'na wa ata'na, luar biasa. Sementara zaman sekarang banyak wanita itu mikir-mikir, kalau saya pakai jilbab nanti saya gimana. Takut kehilangan kecantikannya, takut nggak laku, takut disebut pitak, takut macam-macam ketakutan. Padahal itu semuanya dari syaitan. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, hadis selanjutnya.
Hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Ia berkata, kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kami para wanita sahabiat suka ikut salat subuh berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Dan mereka pergi dalam keadaan mutalaffi'at bimurutihin, menutup tubuh mereka dengan selimut-selimut mereka. Ya. Kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, mereka langsung pulang. Tidak ada yang mengenal mereka karena gelap. Masya Allah. Lihat di situ. Wanita-wanita sahabiat pergi ke masjid mutalaffi'atin bimurutihin, menutup aurat dengan apa? Selimut-selimut mereka. Ditutupnya tubuh mereka semuanya. Kemudian setelah selesai sholat langsung pulang. Makanya di zaman Nabi itu Bu, wanita-wanita itu setelah selesai sholat nggak dzikir dulu, langsung pulang. Makanya kata para ulama, wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid tidak disyariatkan dzikir dulu setelah sholat, tapi langsung apa? Balik, ya langsung pulang. Dzikirnya di mana? Di jalan. Ada tuh laki-laki disyariatkan, kata Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah memerintahkan laki-laki untuk diam sebentar, jangan dulu sampai wanita-wanita semua sudah keluar. Berarti itu menunjukkan Ibu, di zaman Rasul itu tidak ada yang namanya apa? Campur baur antara laki-laki dan wanita. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah, ini diantara dalil-dalil yang banyak sekali. Dan seluruh ulama ijma' sepakat seluruhnya wajibnya menutup aurat, dan bahwasannya wanita itu auratnya seluruh tubuhnya. Namun terjadi perselisihan, apakah wajahnya itu aurat atau bukan. Jumhur mayoritas ulama berkata seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian Ibu, kenapa sih, apa sih hikmahnya wanita itu diperintahkan untuk berhijab? Kenapa wanita disuruh untuk menutup aurat? Hikmah-hikmah syariat sangat agung, Bu, dan Allah Maha Adil. Allah sudah mengkodratkan wanita dan memerintahkan mereka untuk menutupi seluruh tubuhnya karena banyak alasan. Alasan yang pertama, agar wanita-wanita dan laki-laki terjaga hati mereka dari fitnah syahwat, terjaga pandangan mereka, karena mata itu Bu bahaya Pak. Kalau pepatah orang Indonesia apa? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mata kalau tidak ditahan bahaya. Ketika mata melihat menjadi sebuah pikiran. Ketika pikiran telah kuat menjadi sebuah niat. Ketika niat telah kuat menjelma menjadi perbuatan. Maka untuk menjaga mata dan hati, Allah mensyariatkan wanita untuk berhijab, menutup aurat-aurat mereka. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, agar para wanita ini terjaga kehormatan mereka. Dan dengan hijab itu akan dikenallah dan terbedakanlah antara wanita yang baik-baik dengan wanita yang tidak baik-baik. Makanya Allah mengatakan,
dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu lebih dekat untuk dikenal. Dikenal apa? Dikenal bahwa mereka wanita yang baik-baik, yang solehat. Ya. Fala yu'dzain, dan mereka tidak akan diganggu. Makanya ibu, mungkin enggak sih bu, wanita yang mempertontonkan rambutnya, pakai bajunya juga merecet, mungkin enggak kita katakan itu wanita solehat? Enggak mungkin. Ciri karakter wanita solehat yang paling utama yang terlihat di mata kita, dia menutupi auratnya. Itu ciri wanita solehat, insya Allah. Cuman masalahnya kan bu, di zaman sekarang ada orang bikin syubhat begini, yang penting kan hatinya yang dijilbabin. Saya nih walaupun gak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh. Loh, pertanyaannya, kamu menjilbabin hati kamu pakai apa? Kalau kamu menjilbabi hati kamu dengan iman, seharusnya kamu menutup aurat dong. Sebab kalau kamu beriman kepada Al-Quran dan hadis, bukankah Al-Quran dan hadis memerintahkan wanita untuk menutup aurat seluruhnya? Tapi kalau dijilbabinnya dengan syahwat, ya iya betul. Makanya ini ucapan yang berbahaya ibu, meracuni banyak wanita. Yang penting hampir percuma tuh lihat pakai cadar tapi mulutnya berbisa. Percuma itu pakai jilbab tapi akhlaknya bejat. Mendingan saya nggak pakai jilbab tapi akhlaknya baik. Kita katakan ya subhanallah, kamu boleh baik akhlaknya kepada manusia, tapi kamu sama Allah nggak punya akhlak. Sama pencipta kamu yang menciptakan kamu, yang memberikan kamu rezeki, kamu tidak punya akhlak. Allah memerintahkan kamu untuk menutup aurat, tapi kamu malah tidak mau. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, wanita dengan berhijab akan semakin jauh dari godaan syaitan, semakin menutup pintu-pintu setan untuk menggoda manusia. Seorang wanita, wanita dengan berhijab akan lebih indah ibu-ibu sekalian di hadapan Allah. Karena keindahan yang hakiki itu yang indah menurut Allah dan Rasulnya, walaupun menurut kita tidak indah. Wanita dengan berhijab akan semakin jauh dari maksiat. Karena wanita yang berhijab, Masya Allah, dengan hijab yang syar'i, maka dia malu dengan pakaiannya kepada Allah untuk melakukan maksiat di hadapan manusia, sehingga semakin ia jauh daripada apa? Ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, banyak sekali hikmah-hikmah yang Allah inginkan dari adanya hijab, dan bahwasanya wanita disyariatkan untuk menutup aurat mereka. Itu hikmahnya luar biasa, besar sekali, untuk semakin wanita semakin terhormat, semakin mulia, semakin dipandang, ya, dan dihormati para laki-laki. Bahkan laki-laki hidung belang pun juga akan menghormati wanita-wanita yang solehat, insya Allah. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, sudah. Oke. Sampai 11.30 ya. Karena mohon maaf ya, saya karena terlambat juga, jadi akhirnya nggak bisa dibahas semuanya. Tapi saya sebetulnya ingin membahas yang terakhir, seperti apa sih hijab yang syar'i itu, Bu? Ini penting. Kalau menjawab pertanyaan kurang penting, Mbak. Kenapa? Karena saya kalau menjawab pertanyaan itu takut salah. Kalau salah, ibu-ibu yang ngikutin
saya yang nanggung dosa. Ya. Tapi insya Allah nanti saya jawab sesuai yang saya mampu saja, yang saya tahu ilmunya. Apa syarat-syarat hijab syar'i? Para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Syarat hijab syar'i yang pertama, satirun di jami'il aurat, menutup seluruh aurat. Menutup seluruh apa? Aurat. Iya. Dari kepala sampai kemana? Ke kaki. Jadi yang bagus Bu, pakaian ibu itu sampai ke tanah. Jangan sampai ibu pakaiannya sampai mata kaki, selebihnya pakai kaos kaki. Salah. Sebab kaki ibu aurat. Sekarang kalau pakai kaos kaki cukup, bagaimana kalau ada wanita berkata begini ke ibu, saya kainnya sampai dengkul, tapi kaos kakinya sampai paha. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Sama dengan ini, apa bedanya? Makanya pakaian para wanita sahabiat sampai ke tanah rata-rata. Rasulullah SAW ketika menjelaskan bahwa laki-laki hendaknya kainnya sampai pertengahan betis, apa kata para sahabiat? Bagaimana dengan wanita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yurkhina shibron, panjangkanlah sejengkal dari pertengahan betis, kata Rasulullah. Apa kata Ummu Salamah? Idzan tankashifu aqdamuhunna ya Rasulullah, kalau cuman sejengkal ya Rasulullah, masih terlihat telapak kaki mereka ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Yurkhina dira'an wala yazidna ala dzalik. Silahkan panjangkan sehasta dari pertengahan betis dan tidak boleh lebih dari itu. Maka sebagian sahabiat sampai terseret di tanah. Lalu mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, pakaian saya ini terseret di tanah dan suka melewatin tanah yang najis. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yutahhiru ma ba'dah, akan disucikan oleh tanah setelahnya. Jadi yang lebih bagus ibu bajunya itu sampai ke tanah. Ya. Itu lebih sesuai dengan syariat, dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syarat yang pertama, menutupi seluruh tubuh. Syarat yang kedua, tidak boleh tipis dan menjiplak. Tubuh tak boleh. Berdasarkan hadis Asma bintu Abu Bakar, bahwa Asma keluar rumah dalam keadaan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah bersabda kepada Asma, hai Asma, wanita kalau sudah balik tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, kata Rasulullah. Kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, yang keberapa? Yang ketiga, syaratnya tidak boleh sempit banget. Ada pakai jubah tapi jubahnya sempit, Pak, Bu, sehingga lekuk-lekuknya kelihatan banget, gak boleh. Dilarang oleh para ulama. Harus ya, dia itu lebar, tebal. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, bukan pakaian khusus wanita-wanita kafir. Kalau ternyata itu pakaian khusus wanita kafir, haram, karena itu tasyabuh. Demikian pula bukan khusus laki-laki, karena wanita haram menyerupai apa? Contoh, ibu bilang ke suami, mas pinjam gamisnya ya buat saya pakai. Rupanya ibu pakai gamis suami, sementara gamis laki-laki khusus untuk laki-laki. Boleh nggak dipakai untuk istrinya? Haram. Kenapa? Karena Rasulullah melaknat wanita yang menyerupai
laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai apa? Wanita. Ya. Syarat selanjutnya tidak mempesona, artinya tidak semakin menawan dengan pakaiannya itu. Jadi tidak bikin pakaian-pakaian yang menyebabkan dia semakin menawan, semakin terlihat mempesona, sehingga memfitnah para laki-laki. Maka ini pun tidak diperbolehkan kata para ulama. Karena tujuan daripada wanita diperintahkan berhijab adalah supaya tidak memfitnah. Supaya tidak apa? Memfitnah para laki-laki. Tidak memfitnah. Tapi kalau ternyata pakai hijab masih juga memfitnah karena adanya hiasan-hiasan yang membuat ya semakin dia menawan, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Terus gimana dong masalah warna? Apakah warna harus gelap? Untuk warna Ibu, batasannya adalah selama warna itu tidak mencolok dan sangat menawan, maka masalahnya tidak apa-apa. Disebutkan dalam satu riwayat dan banyak riwayat para sahabat memakai baju hitam. Sampai-sampai mereka bagaikan gagak-gagak. Dalam satu riwayat disebutkan Aisyah pernah memakai baju muwarradah. Muwarradah itu yang berwarna wardah. Wardah itu bunga ros. Bunga ros itu warna apa? Merah, tapi bukan merah muda, merah agak tua. Aisyah pernah memakai itu. Demikian pula dalam satu riwayat sebagian sahabat ada yang pakai baju hijau. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa wanita di sahabat memakai baju biru. Yang jelas semua warna boleh selama tidak apa? Mencolok. Ya, selama tidak apa? Mencolok. Wallahu a'lam.